بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 656 Hijriyah rahimahullah. Waalaikumsalam. Fadal. Kita lanjutkan pada kitab Syi'ri wa ghairihi, kitab tentang syair dan lain-lain. Babun fi syi'ri wa insyadihi, bab tentang syair dan mengungkapkan syair atau mendendangkan syair. Tentang syair ini ada celaan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Tetapi apakah syair itu tercela secara total? Ini yang akan kita bahas. Hadis 1506 Anisy-Syaridi radhiyallahu anhu qala Ardiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Berarti Rasulullah berada di belakang ya. Karena apa? Dia mengatakan radiftu Rasulullah, berarti Rasulullah ada di belakangnya. Dan memang boleh seseorang itu di depan orang yang mulia ketika orang yang mulia itu tidak lebih berhak terhadap kendaraan. Misalnya kendaraannya adalah kendaraan milik dia sendiri, maka dialah yang lebih berhak terhadap kendaraan tersebut untuk di depannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ar-rajulu ahaqqu bi sadri dabbatih, seseorang itu lebih berhak untuk berada di bagian depan dari kendaraannya. Faqala hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salat syai'un. Umayyah bin Abi Salat ini orang kafir, penyair jahiliyah, dan dia dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa Umayyah bin Abi Salat inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fangsalakha minha. Jadi asalnya dia seorang nabi, kemudian dia menjadi murtad, na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi ini ya cerita-cerita begini ya biasanya Israiliyat ya. Ada seorang nabi kemudian murtad. Atainahu ayatina, dapat wahyu, fangsalakha minha, murtad, na'udzubillah. Tapi yang jelas bahwa Umayyah bin Abi Salat ini seorang penyair jahiliyah. Qultu na'am qala hihi ay zidni, tambahkan kepada saya atau tampilkan kepada saya. Fa ansyadtuhu baitan faqala hi, thumma ansyadtuhu baitan faqala hi, hatta ansyadtuhum mi'ata baitin. Jadi Nabi mendengarkan syair, menunjukkan bolehnya syair itu didengarkan, sehingga tidak semua syair itu tercela, karena kalau tercela Nabi tidak akan mendengarkannya. Nah, Umayyah bin Abi Salat, syairnya kenapa sih didengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena syairnya itu menunjukkan bahwa dia itu orang beriman, tetapi sayangnya dia tidak beriman. Maka itulah yang dimaksudkan pada hadis berikutnya. Babu astaqi kalimatin qalaha syair, kalimat yang paling jujur yang diucapkan oleh penyair. 1507 tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqi kalimatin qalaha syairun kalimatul labid ala kulli syai'in ma khalallahu batil. Sudah gitu tak? Enggak ada tambahnya. Enggak ada semuanya ya. Di sebagian naskah ada tambahan wa kada Umayyah bin Abi Salti ayyuslima. Nyaris Umayyah bin Abi Salat dia Islam. Maka Umayyah bin Abi Salat ini kalimat-kalimat syairnya menunjukkan dia iman adanya kebangkitan setelah kematian, tetapi sayangnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan nyaris dia Islam, yaitu dilihat dari syair-syairnya yang menunjukkan adanya kebangkitan setelah kematian. Adapun Labid ini adalah seorang sahabat namanya Labid ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia penyair Muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini menunjukkan bahwa syair itu apabila isinya baik maka tidak tercela, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkataan yang jujur. Kullu syai'in khalallah batil. Segala sesuatu selain Allah adalah batil atau sia-sia, karena segala sesuatu selain Allah pasti akan sirna. Fadhal. Bab karahiyatil imtila' min asy-syi'r. Sa'ad atau Sa'id? Ya. Qayhan hatta yariyahu, enggak ada hatanya? Oh ya, enggak apa-apa. Bab dibencinya penuh dengan syair. Sungguh bahwasanya bagian tengah atau hati seseorang itu penuh dengan qaih, dengan nanah, sampai yariyahu, sampai merusaknya, itu lebih baik daripada penuh dengan syair. Artinya penuh dengan syair itu sampai mengalahkan terhadap Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu-ilmu syar'i yang lain. Sehingga setiap ceramah itu yang ditampilkan syair-syair, setiap bicara syair-syair. Nah, itulah yang tercela ya. Adapun orang yang bersyair kadang-kadang menampilkan syair kadang-kadang dalam pengajiannya, kemudian menguatkan dengan syair-syair seperti yang dilakukan oleh Syekhuna Sa'id Al-Kamali. Hafalan syairnya beliau banyak. Enggak ada masalah karena tidak terlena dari Quran dan Sunnah. Babu hathi turabi fi wujuhil maddahin. Bab menuangkan atau menaburkan debu pada wajahnya orang-orang yang suka memuji. Maddah ini mubalaghah dari madih, berarti orang yang selalu atau suka memuji. Fadhal. An Hamid bin al-Harithi anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu. Fa amida al-middadu qaj'an. Fajatha ala rukbatayh. Jatha itu duduk berlutut. Fajatha ala rukbatayhi. Wa kana rajulan dhahman. Faja'ala yahsu fi wajhihi hasba'a. Hasba kerikil. Kalau sabda Nabi kan debu ya, tapi dia ambil kerikil karena adanya kerikil. Fadhal. Faqala lahu Ismanu ma sya'nuka. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihim turaba. Menunjukkan dua hal. Kalau ada orang yang memuji-muji di depan orang yang dipuji tersebut, maka dituangi dengan debu. Dan seperti ini kita temukan juga dalam hadis yang lain nadhirnya, yaitu tentang harga anjing. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadun yatlubu thamanal kalbi famla kaffahu turaban." Riwayat Abu Dawud. Kalau seseorang minta harga anjing, maka disuruh memenuhi dengan debu. Misalnya kita naik mobil nabrak anjing orang mati, diminta ganti rugi, ambil debu pasangkan pada tangannya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa mengamalkan hadis atau dalil itu sesuai zahirnya. Rasulullah katakan taburi wajahnya dengan debu. Nah, oleh Miqdad dipahami sesuai zahirnya, nggak pakai takwil ya. Ambil debu, lemparkan betul. Maka tidak ditakwilkan kecuali kalau kalimat itu tidak bisa kecuali dengan takwil. Tapi kalau bisa dipahami secara hakikat, maka secara zahir, maka zahir itu didahulukan daripada takwilan. Babun fi karihati tazkiyah wal madah. Bab dibencinya mensucikan diri dan memuji. Sok suci. An Abi Bakrah 15:10. Tafadhal. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzikra indahu rajulun faqala rajulun ya Rasulullah ma min rajulin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu fi kada wa kada. Ini rajulunnya saya cari nggak ketemu ya. Ada seseorang yang dipuji-puji di depan Nabi. Apakah ini Abu Bakar ataukah yang lainnya? Nggak disebutkan dalam syarah dan saya cari nggak ketemu. Fadhal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haka khata'tu
mungkin sofi bukan. Qata'ta, engkau potong tengkuknya saudaramu, maksudnya kamu sembelih. Tapi ini maksudnya adalah kinayah ya, bahwa orang yang dipuji-puji itu sama dengan disembelih agamanya. Kalau orangnya sendiri nggak mati karena memang tidak disembelih lehernya betul-betul, tapi gara-gara dipuji sehingga menjadi sombong. Nah, kalau sudah sombong itu berarti tersembelih agamanya. Ini seperti ini juga kita temukan nazirnya dalam masalah qadha. Rasul bersabda, "Man waliyal qadha faqad dubiha bighairi sikin." Orang yang menjadi qadhi itu seperti disembelih tanpa pisau. Karena memang dirinya sendiri tidak mati, tapi agamanya bisa mati karena dia main suap dan sebagainya. Fadal. Jalan yakunu dalika. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana ahadukum matikan atahu la mahalatan falyaqul ahsibu fulana. In kana yura annahu kadzalika." Yura, kalau ya-nya di dhammah maka artinya yadhunnu, menyangka. Tapi kalau yara, ya-nya di fathah maka ya'lamu, mengetahui. Nah, di sini di dhammah. Fadal. Annahu kadzalika wala uzakki 'ala Allah ahadan. Jadi kalau terpaksa memuji, maka cara memujinya dengan kalimat ini. Ahsibu fulanan kadza wa kadza, sebutkan pujiannya. Terus ditutup dengan wala uzakki 'alallahi ahadan. Adapun kalimat in kana yura annahu kadzalik, ini bukan ucapan yang harus diucapkan, tapi ini sabda Nabi sebagai sisipan untuk kalimat yang harus diucapkan. Adapun kalimat yang harus diucapkan adalah ahsibu fulanan kadza wa kadza, disebutkan pujiannya, kemudian ditutup dengan wala uzakki 'alallahi ahadan. Nah, kalau dilihat hadis ini, maka tazkiyah yang dimaksud dalam bab tadi bukan sok suci ya, tapi mensucikan orang lain. Karena memang kata-kata tazkiyah ini bisa bermakna dua. Tazkiyah artinya bisa menganggap diri sendiri suci, atau tazkiyah terhadap orang lain, yaitu memberikan tazkiyah atau pensucian terhadap seseorang. Itu juga dilarang karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu terhadap orang tersebut. Kita hanya tahu zahirnya, tidak tahu batinnya. Babul ni'bi bin nardashir, bab mainan dengan dadu. Nardashir ini bahasa Persia, asalnya adalah nard sama shir. Nah, kalau shirnya sendiri dari sisi bahasa Persia artinya adalah sesuatu yang manis. Tapi ya nardashir ini sudah satu kata sehingga terjemahnya ya cuma gitu aja, dadu. 15-11. Wadanihi enggak ada. Ya. Main dadu seolah-olah mencelupkan tangannya pada daging babi, maksudnya makan daging babi. Berarti apa? Haram, karena babi adalah haram. Dan ini menunjukkan bahwa main dadu hukumnya haram meskipun tidak ada maisir atau judi padanya. Adapun main syatranj atau catur, maka syatranj itu tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi SAW. Mal'unun man la'iba bisyatranj, terlaknat orang yang main catur, itu hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi kita temukan dalam kitab Adabul Mufrad, dulu sudah dibaca dengan Ustaz Hadi dan yang lain-lain, ada istilah al-asbiranj. Asbiranj itu sama dengan syatranj. Masih ingat nggak Ustaz Hadi? Itu pada bab tentang permainan atau yang sejenisnya itu ya. Tentang salam ya. Orang yang sedang main aspiron atau catur, maka nggak usah disalami pada bab salam dalam Adabul Mufrad. Maka yang sahih dalam masalah syatranj itu cuma athar-athar, bukan dari hadis Nabi SAW. Karena di situ di Adabul Mufrad itu Ali bin Abdullah, dia mengatakan atau berfatwa jangan salam kepada orang-orang yang sedang main aspiranj atau syatranj. Adapun hukumnya catur, pendapat yang rajih adalah dibagi dua hukumnya. Kalau dia itu tanpa judi, maka hukumnya makruh. Kalau dia dengan judi, maka barulah hukumnya haram. Berbeda dengan nardashir ini. Kalau ini hukumnya haram secara mutlak, baik dengan judi maupun tanpa judi, karena nasnya adalah umum ya. La'iba bin nardashir, tidak ada kata-kata judi padanya.
Sudah selesai kitab tentang syair dan lain-lain, maksudnya dan lain-lain ini adalah perkara-perkara yang sia-sia sebagaimana syair, maka dikumpulkan oleh beliau Al-Imam Al-Munziri dalam satu bab yang kecil ini. Kita lanjutkan kitab Ar-Ru'ya. Ar-Ru'ya boleh dibaca dengan idgham Ar-Ru'ya. Boleh juga dibaca dengan waw Ar-Ru'ya. Ini semua qiraah mutawatirah dalam bacaan Quran. Karena orang Arab itu sangat susah untuk membaca hamzah, sehingga mereka kadang-kadang mengibdal. Ibdal itu diganti ya. Waw hamzah diganti ya menjadi ar-ruya. Atau kalau tidak diibdal maka diidghamkan atau apa namanya? Dihilangkan menjadi dihadzaf, dihapuskan ya. Nah, maka ar-ruya atau ar-ruya itu bacaan yang lebih mudah daripada ar-ru'ya. Artinya sama, yaitu mimpi. Babun fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bermimpi, mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu, sebagaimana juga nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu ketika bermimpi menyembelih anaknya, dia mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza turi atau madza tara, dua qiraah, karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihan tersebut. Nabi Ibrahim setelah mimpi itu beliau masih berpikir, ini betul wahyu atau sekedar bunga tidur. Nah, maka berpikirnya beliau itu disebut dengan nama tarwiyah. Maka hari tarwiyah itu disebut tarwiyah konon karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan tarwiyah atau berpikir apakah ini betul-betul wahyu atau bukan. Nah, baru kemudian disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjahnya. Tapi yang masyhur tarwiyah itu disebut tarwiyah karena orang-orang ngambil air. Nah, air itu menyebabkan royun. Royun itu apa? Hilang hausnya. Karena akan persiapan untuk wukuf di Arafah sehingga persiapan ambil air. 15-12, tafadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu dzaka lailatin bima yaran laimu ka'anna fi Uqbah bin Rafi'. Ini perhatian nama Uqbah bin Rafi'. Kemudian Fa'utina, kami diberi. Nah, ini juga perhatikan nama Ibnu Tab, karena ini nanti nama-nama ini berkaitan dengan takwil mimpinya. Betul. Afiyah atau akibah? Ya. Nah, jadi Nabi menafsirkan mimpi sesuai dengan nama ya. Namanya bin Rafi', maka tafsirannya rif'ah fid dunya, mendapatkan derajat tinggi di dunia. Namanya Uqbah, berarti tafsirannya akibah fil akhirah. Nah, maka salah satu cara menafsirkan mimpi adalah dengan menafsirkan sesuai dengan nama-nama yang muncul pada mimpi tersebut. Kalau Uqbah berarti akibah, Rafi' berarti rif'ah. Nah, maka jelas tadi bacaannya kalau afiyah salah seandainya tertulis afiyah karena tidak sesuai dengan nama Uqbah. Fadhal. Wa anna dinana qad dhaba. Agama kami telah baik. Nah, itu maksudnya adalah tafsiran dari Rutab yang namanya Rutab Ibnu Tab. Maka dalam tafsir mimpi itu ada qawaid atau dawabitnya, yaitu cara-caranya atau kaidahnya. Tapi saya terus terang belum pernah mempelajari ilmu takwil mimpi secara mendalam. Hanya satu guru yang saya pernah belajar takwil mimpi, yaitu Dr. Asy-Syuhri dari Saudi. Nah, itu dalam daurah sehingga ya tidak cukup untuk menjadi pentakwil mimpi. Maka sampai saat ini ya saya belum berani untuk mentakwilkan mimpi karena ilmunya yang sangat jarang untuk diajarkan itu. Ada satu buku yang menurut saya cukup komplit dalam masalah qawaid tafsir mimpi, yaitu judulnya Dawabitur Ru'ya, ditulis oleh Syekh Wada'an. Itu ada di dalamnya 73 dawabit tentang mimpi itu. Nah, maka kalau 73 ini kita kuasai, mungkin ya, insya Allah sudah cukup untuk menjadi pentakwil mimpi. Kemudian cara mentakwil mimpi yang lain adalah dengan menafsirkannya dengan Quran atau dengan hadis.
Misalnya dulu Ibnu Sirin didatangi oleh seseorang mengatakan saya bermimpi saya azan. Maka beliau mengatakan Anda habis mencuri ya. Dia mengaku betul saya habis mencuri. Kemudian ada lagi orang mengatakan saya mimpi azan. Kemudian beliau katakan Anda nanti akan haji. Nah, ternyata orang yang datang pertama itu tampilannya buruk sehingga tafsirannya mencuri. Orang yang kedua tampilannya baik, orang soleh, maka tafsirannya haji. Nah, diambil dari ayat Quran. Wa adzin fin nasi bil haji. Berarti adzin adzan haji. Kemudian yang maling fa adzana sarikun innakum lasarikun itu gimana? Muadzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun, surat Yusuf. Gimana ayatnya itu? Nah, jadi ada yang mengumumkan atau muadzin bahwasanya kalian sedang mencuri ini. Nah, maka tafsirannya diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, bisa seperti itu. 15-13 wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fa dhahaba wahli ay waham saya atau pemikiran saya ila annaha al-yamamatu aw hajar. Jadi waktu Nabi mimpi hijrah mengira akan hijrah ke Yamamah atau Hajar. Yamamah itu negaranya Bani Hanifah itu. Kalau Hajar ini adalah ibu kota Bahrain. Fa'idha hiyal madinatu Yathribu. Yathrib ini nama kunonya. Kemudian diubah oleh Allah dengan nama Madinah sebagaimana dalam Quran, dan diubah oleh Nabi SAW dengan nama Ta'bah atau Taibah sebagaimana dalam hadis sahih. Wa ra'aitu fi ru'yaya hadhihi anni hazaztu sayfan, menggerakkan pedang. Fanqata'a sadruhu, putus bagian depannya. Fa'idha huwa ma usiba minal mu'minin yawma Uhudin. Nah, jadi putusnya bagian depan pedang ditafsiri oleh Nabi musibah terhadap kaum muslimin. Ada 70 orang mati pada perang Uhud karena kesalahan umat Islam sendiri. Thumma hazaztuhu ukhra fa'ada ahsana ma kana. Fa'idha huwa ma ja'a Allahu bihi minal fathi wa ijtima'il mu'minin. Wa ra'aitu fiha aidan baqaran. Dalam riwayat yang lain baqaran tunharu. Dan kalimat tunharu ini memudahkan kita untuk menafsirkan. Dan saya pun juga bermimpi melihat padanya ada sapi-sapi yang disembelih. Nah, sapi-sapi yang disembelih ini tafsirannya ya adalah umat Islam yang disembelih atau dibunuh di dalam perang tersebut. Sampai ada 70 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disembelih. Wallahu khairun, maksudnya wa thawabullahi khairun, dan pahalanya Allah itu lebih baik. Jadi mereka mati tapi nggak ada masalah karena mereka matinya mati syahid mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengingatkan para sahabat ya, meskipun mati tapi itu adalah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum an-nafar minal mu'minin yauma Uhudin, ini tafsirannya. Wa idza al-khairu ma ja'a Allahu bihi minal khairi ba'du wa thawabus sidqi alladhi atana Allahu ba'du yauma Badrin. Dan pahala bagi kejujuran yang Allah berikan kepada kita setelah itu maksudnya pada perang Badar, karena perang Uhud pada tahun berapa? 3 Hijriah ya. Adapun perang Badar malah pada tahun 2 Hijriah. Nah, di sini tulisannya ba'du atau ba'da? Ba'da yaumi badrin atau ba'du yauma badrin? Ba'du atau ba'da? Ba'da. Semuanya ba'da, enggak ada yang ba'du. Ba'da semua. Nah, kalau ba'da yaumi badrin lebih mudah dipahami karena sebagian naskah itu ba'du kemudian yauma badrin. Nah, padahal kalau dibaca ba'du yauma badrin maka sejarahnya terbalik tadi. Perang Badar itu malah tahun 2, sementara perang Uhud tahun 3. Nah, mestinya ba'da yaumi badrin. Nah, kejadian Uhud itu adalah pada kejadian setelah perang Badar. Pripun? Yang mana? Oh, kalau itu nggak ada masalah ya. Karena itu tidak menimbulkan salah paham. Tapi kalau yang terakhir ba'du yauma badrin. Nah, ini menimbulkan kerancuan ya. Mana lebih dulu, perang Badar atau perang Uhud? Nah, tapi kalau dibaca ba'da yaumi badrin selesai masalah. Maka kalau kebanyakan naskah ba'da yaumi badrin kita ikuti aja
naskah yang membaca ba'da yaumi badrin. Tapi memang ada dua naskah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Bab ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam Musailamah al-Kadzdzab wal Ansiyil Kadzdzab. Bab mimpinya Nabi terhadap Musailamah pendusta dan Al-Aswadul Ansi yang juga pendusta atau nabi palsu. Nabi palsu sangat banyak, tetapi yang paling populer adalah dua orang ini plus satu lagi namanya adalah Al-Mukhtar bin Ubaid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi thaqifin kadzdzabun wa mubir. Pada Bani Thaqif itu ada satu tukang dusta dan satu pembunuh dahsyat. Nah, kadzdzabnya di situ adalah Al-Mukhtar bin Ubaid, sementara mubirnya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, namanya Mukhtar enggak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sepakat ulama menafsirkan hadis itu bahwa yang dimaksud adalah Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, bukan bin Ubaid. Karena sebagian naskah mengatakan bin Ubaid, tapi setelah saya cari ternyata bin Abi Ubaid. Adapun yang disebutkan namanya oleh Nabi dua orang ini, Musailamah namanya disebutkan, kemudian Al-Ansi ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tukang-tukang dusta yang mengatakan sebagai nabi tidak hanya tiga orang ini, bahkan Nabi mengatakan kadzdzabuna thalathun, ada 30 orang tukang dusta yang ngaku nabi, yang semuanya maksudnya adalah orang-orang yang punya pengikut. Adapun yang tidak punya pengikut banyak seperti Lia dan Musaddaq dan sebagainya, nah itu kalau dihitung semuanya ya lebih dari 30. Tapi yang dimaksud Nabi 30 adalah yang besar-besar yang punya pengikut yang banyak. 15-14 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Musailamatul Kadzdzabu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah faja'ala yaqulu in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuh. Jadi Musailamah ini enggak termasuk sahabat meskipun sudah jumpa dengan Nabi, karena dia tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu berarti ikutnya masuknya munafik, ya, karena dia sampai mengatakan kalau nanti Muhammad setelah mati menyerahkan urusan ke saya, yaitu saya menjadi penggantinya, saya ikuti beliau. Faqadimaha fi basharin katsirin min qaumih fa aqbala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Thabit bin Qais ibn Syammas. Ini sahabat Nabi yang dianggap yang dijuluki dengan khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada tamu-tamu yang biasa disuruh ceramah, biasanya kan tamu ada sambutan gitu kan. Nah, maka yang disuruh ceramah oleh Nabi adalah ini, Thabit bin Qais bin Syammas. Suaranya sangat menggelegar sehingga tamu biasanya sangat banyak, itu sudah cukup diwakili dengan satu orang ini. Wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridatin hatta waqafa ala Musailamata fi ashabihi qala law sa'altani hadhihi al-qit'ata ma a'taitukaha. Jadi sambil membawa kayu dari pelepah kurma itu, kemudian Nabi mengatakan, ini kalau kamu minta pun saya enggak kasih, apalagi menyerahkan khilafah kepada kamu. Walan ata'adda amrallah fika, dan saya tidak akan melampaui perintah Allah terhadap engkau. Artinya saya tidak disuruh oleh Allah mengikuti kamu, nah saya tidak akan mengikuti kamu atau mengikuti keinginan kamu menyerahkan khilafah kepada saya. Karena kalau saya mengikuti keinginan kamu, berarti saya sudah melanggar perintah Allah tentang atau terhadap kamu. Ini dalam riwayat Bukhari, kalimatnya bukan lan ata'adda amrullah fika, tapi malah sebaliknya, yaitu lan ta'duwa, kamu tidak akan melanggar atau melampaui perintah Allah terhadap dirimu. Dan ini sama-sama sahih, ya. Kalau saya tidak akan melanggar perintah Allah, alias saya tidak akan menuruti kepada engkau, karena saya tidak disuruh Allah menuruti engkau. Kalau dibaca lan ta'dua, kamu tidak akan melampaui urusan Allah atau keputusan Allah terhadapmu, maksudnya kamu tidak akan bisa menguasai kaum muslimin ini menjadi nabi mereka, enggak bisa. Allah menetapkan sudah tidak ada lagi nabi setelah saya. Wala in adbarta, kalau kamu berpaling dari mentaati saya, la ya'qirannakallah, Allah akan membunuh kamu. Dan ini hadis termasuk mukjizat, karena ternyata betul Musailamah dibunuh di tangan Wahsy, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Wahsy waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, tangan saya sudah membunuh orang terbaik, yaitu Hamzah. Maka setelah saya masuk Islam, saya akan mengganti,
dengan sebaliknya, yaitu akan saya bunuh orang terjelek di atas muka bumi ini. Akhirnya dia bernazar atau berniat untuk membunuh Musailamah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la uraka alladhi uritu fika ma uritu wa hadha thabitun yujibuka anni thumma ansarafa anhu. Faqala Ibnu Abbas fasa'altu an qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka aral ladzi uritu fika ma uritu. Apa maksudnya ini ya? Saya menyangka bahwa kamulah yang saya waktu itu bermimpi. Nah, maka ditanyakan kepada Abu Hurairah, fa akhbarani Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab. Fa ahammani nyusahkan saya sya'nuhuma, karena laki-laki kan tidak boleh pakai emas. Lah ini Nabi kok membawa emas pada tangannya, ini maksudnya apa ini? Fa uhiya ilayya fil manami anunfukhuma fa nafakhtuhuma fatara. Nah, setelah itu oleh Nabi kemudian emasnya tadi terbang. Terbang ini tafsirannya adalah nanti akan lemah. Karena sesuatu yang terbang berarti sesuatu yang ringan atau lemah, ya kayak kapas begitu. Nah, emas biasanya ditiup nggak bisa terbang. Ini malah ditiup terbang. Berarti menunjukkan lemahnya, dan itu sesuai dengan fakta. Akhirnya Musailamah lemah, dibunuh oleh Wahsy. Fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani min ba'di fakana ahaduhuma al-Ansi, al-Aswad al-Ansi, sahib San'a. San'a itu ibu kotanya Yaman. Dan Aswad al-Ansi inilah yang dulu membakar Abu Muslim al-Khawlani, tapi kemudian tidak berhasil. Sehingga Abu Muslim al-Khawlani karena tidak berhasil dibakar oleh Aswad al-Ansi, karena dia menyuruh semua orang Yaman untuk tunduk sama dia. Kalau tidak maka akan dibunuh. Nah, Abu Muslim ini dia ngeyel, kamu itu bukan Nabi. Maka dia akhirnya dibakar oleh Aswad al-Ansi, ternyata tidak terbakar sama sekali. Akhirnya dia dibiarkan oleh Aswad al-Ansi, dan kemudian dia datang hijrah kepada Rasulullah SAW di Madinah. Tapi sampai Madinah Rasulullah sudah wafat ketika dia di tengah perjalanan, sehingga berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Muslim al-Khawlani ini termasuk mukhadram. Mukhadram yaitu orang yang sudah masuk Islam di masa hidup Nabi, tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga siapa namanya itu? Uwais al-Qarni. Nah, itu mukhadram. Jadi tabi'i itu ada yang mukhadram, ada yang tidak ya. Kalau dia sudah Islam di masa Nabi hidup namanya mukhadram. Sahib San'a. Wal akhar Musailamah al-Kadzdzab sahib al-Yamamah. Nah, Musailamah ini kalau orang nyebut pasti pakai tambahan al-Kadzdzab. Sampai seolah-olah jadi apa? Otomatis itu Musailamah al-Kadzdzab. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Siapapun menyelisih perintah saya, maka akan dilekatkan padanya kerendahan dan kehinaan. Nah, maka kerendahannya itu sampai melazimi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Babu qauli Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa bermimpi bertemu dengan saya berarti betul-betul sudah melihat saya. Artinya fisiknya Nabi sesuai dengan apa yang dia mimpikan tadi, atau wajahnya Nabi sesuai apa yang dimimpikan tadi. Karena setan tidak bisa menyerupai beliau. 15 fadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a fil manami Ra'ani atau ra'ah? man ra'ani fil manami fasayarani fi faqati. Fil yaqadhah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi pasti melihat saya pada waktu nyata, pada waktu bangun. Nah, ini apa tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Tafsiran yang pertama, maksudnya akan memimpikan saya di waktu bangun itu nanti di akhirat akan berjumpa secara khusus dengan Nabi SAW, sehingga bisa melihat Nabi SAW mendapatkan syafaat beliau. Tafsiran yang kedua, fasayarani fil yaqadhah, ketika bangun akan bertemu saya, berarti maksudnya khusus untuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau ada orang di masa beliau yang bermimpi ketemu Nabi, pasti nanti akan betul-betul ketemu. Nah, Abu Muslim al-Khawlani belum ketemu Nabi, berarti dia belum pernah mimpi dengan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia datang ke Madinah. Sampai Madinah Nabi sudah wafat, nggak ketemu. Maka ini tidak untuk orang-orang seperti kita ya. Orang-orang seperti kita, Nabi sudah wafat, fasayaroni fil yaqadhah, tidak mungkin kita akan bertemu betul-betul melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah hadis yang dijadikan oleh kelompok Sufi, yang mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu bisa terlihat dalam kondisi nyata karena fasayaroni fil yaqadhah. Nah, tapi tafsiran yang masyhur adalah ini khusus bagi asrun Nabi ya, orang-orang di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apakah orang setelah masa Nabi bisa berjumpa, bermimpi ketemu Nabi? Sangat bisa. Karena sebagian orang mengingkari tidak mungkin bisa bermimpi melihat Nabi wong tidak pernah ketemu Nabi. Kalau mimpi Pak Harto mungkin karena dulu pernah melihat wajah Pak Harto ya di koran-koran dan sebagainya. Nah, kalau wajah Nabi kan nggak pernah terpampang. Nah, maka perkataan itu tidak benar karena mimpi ketemu Nabi itu sangat bisa terjadi sesuai dengan riwayat-riwayat mutawatir bahwasanya para ulama mimpi ketemu Nabi seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Adapun sifat fisik Nabi dan wajah beliau itu nanti diceknya. Kamu bermimpi Nabi, bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, bagaimana bajunya. Kalau ternyata sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi adalah begini, berarti mimpinya benar. Tapi kalau dia mengatakan misalnya Nabi turun dari taksi, yang itu jelas tidak benarnya, atau pakai belangkon misalnya, jelas tidak benarnya. Nah, salah satu yang diceritakan kepada kami adalah Syekh Ahmad Asy-Syihabi. Saya tanya apakah pernah bermimpi ketemu Nabi. Beliau katakan saya belum pernah bermimpi ketemu Nabi, tapi kalau berada di majelis Nabi pernah. Nah, saya tanya bagaimana kondisi waktu itu. Ya, waktu itu saya berada di masjid dan saya meyakini waktu itu ini majelisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sedang bicara tapi beliau di depan, jadi saya tidak ketemu langsung. Nah, saya masuk di majelis itu, kemudian setelah itu bangun. Jadi ketika bermimpi ada perasaan ini adalah apa? Majelis Nabi SAW. Nah, maka orang bermimpi ketemu Nabi juga begitu. Dia waktu ketemu Nabi dia ada perasaan dalam hatinya dengan yakin ini adalah Rasulullah SAW. Nah, apakah keyakinan itu benar atau tidak sesuai dengan ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya benar sesuai ciri-ciri Nabi, berarti betul itu Nabi. Kalau tidak, berarti itu bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dibaca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Sudah dijelaskan secara rinci bagaimana wajah beliau, bagaimana hidung beliau dari atas sampai bawah, semuanya terperinci. Bab ru'ya minallah wal hulm minasyaitan. Bab mimpi itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari syaitan. 15-16 fadhal. Fal yang futhnamun yata'awwadz billah. Jadi kalau mimpi buruk, maka sunnahnya dua ya. Satu, meniup ke kiri 3 kali. Yang kedua, berlindung dari keburukan mimpi. Dalam riwayat yang lain, berlindung dari setan. Berarti digabungkan. Allahumma a'udzu billahi minasyaitani wa min syarriha. Dan dalam riwayat yang lain, berlindungnya ini juga 3 kali. Sehingga meludah berlindung, meludah berlindung, meludah berlindung, begitu. Atau meludah 3 kali, kemudian berlindung 3 kali. Adapun di sini disebutkan 1 kali, ya ini ringkasan. Fadhal. Fa innaha lan tadurrah. Innaha lan tadurrah. Faqala in kuntu la'ara ru'ya laqala alayya min jabalin. Amma huwa illa an sami'tu bi hadzal hadis fama ubaliya. Ya, jadi supaya tidak madarat mimpi itu, maka dilakukan 2 hal ini. Tapi totalnya ada 5 sunnah Nabi SAW ketika kita bermimpi yang buruk. Nah, 5 sunnah itu sisanya pada hadis-hadis berikutnya kita baca dulu. Bab ru'ya shalihah minallah. Mimpi yang baik dari Allah. Ru'ya salihah namanya ada 3. Ada ru'ya salihah, ada ru'ya hasanah, ada ru'ya shadiqah.
Wa man ra'a ma yakrahu fala yuhaddits bih. Bermimpi yang buruk jangan diceritakan. Fadhal. An Abi Salamata qala in kuntu la ara ru'ya riduni. Qala falakitu ata qatadata faqala wa ana kuntu la ara ru'ya riduni. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ru'ya Salihata. minallahi fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa in ra'a ma yakrahu fal Falyatful. yakfil an yasarihi salasan. Tadi yang futh, sekarang yatful ya. Kalau tafel itu adalah ludah. Kalau yang futh itu hanya tiupan saja, tapi disertai dengan ludah yang sedikit. Wallah. Wal yata'awwal billahi min syarri syaitani wa syarri Ini ada tambahan wa syarri syaitan ya kan. Kalau yang tadi cuma syarri. wala yuhaddis biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Babun idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadh wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi. Hendaklah berpindah dari posisinya yang dia padanya. Kalau posisinya miring kanan, boleh miring kiri atau boleh bertelentang, atau boleh juga untuk telungkup apabila meyakini bahwa hadis tentang larangan telungkup pada saat tidur itu dhaif. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekhuna Mustafa Al-Adawi, hadis tentang larangan tidur telungkup adalah tidak sahih. Tapi kalau meyakini hadisnya sahih, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Albani mensahihkan hadis tadi, ya jangan tidur telungkup. Berpindah tapi selain tidur telungkup. 15-18 wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan. Di sini yabsuq, tadi yatful, tadi yang futh, berarti ada 3 lafal. Wal yasta'idz billahi minasyaitani thalathan, ini ada tambahan thalathannya. Wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi. Berarti sunnahnya sudah kita temukan 4 ya. Meniup 3 kali, berlindung dari setan 3 kali, dari mimpi buruk 3 kali, kemudian berpindah. Ini sudah 4 kurang 1 sunnah lagi. 1 sunnah itu pada hadis-hadis berikutnya insyaallah taala. Ini seandainya dikumpulkan di dalam satu hadis yang komplit lebih bagus lagi. Sehingga tidak perlu mencari hadis-hadis yang lain. Babun ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Fadhal. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'mini juz'un min 46 wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dalam hadis ini disebutkan 46, 46. Tapi nanti hadis yang lain 45. Terus dalam hadis yang lain 70. Nah, perbedaan jumlah-jumlah ini menunjukkan perbedaannya orang yang bermimpi. Kalau mimpinya orangnya soleh, maka mimpinya lebih kuat sehingga kejujurannya lebih besar. Tapi kalau orangnya kurang soleh, maka mimpinya itu kejujurannya juga berkurang. Itu maksudnya ya, untuk menggabungkan antara hadis-hadis tersebut. Jadi yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Perbedaannya sesuai orangnya. Adapun tafsirannya, apa maksudnya sebagian dari 46 bagian? Ini juga ditafsirkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan bahwa kalau mimpinya itu jelas, maka berarti dia 45 atau 46 tadi. Kalau mimpinya khafi, samar-samar, berarti dia 1/70-nya. Ada juga yang mengatakan di antara para ulama kita bahwa Nabi itu sebelum menjadi Nabi, dia dimulai dengan mimpi-mimpi. Nah, mimpinya itu selama berapa? Selama 6 bulan, ya kan? Sementara Rasul SAW menjadi Nabi selama 23 tahun.
Nah, dari 23 tahun kalau diambil 6 bulan itu berarti sama dengan 1/46-nya. Sehingga orang yang bermimpi itu berarti mengalami seperti apa yang dialami Nabi selama 6 bulan, dan itu adalah 1/46-nya kenabian beliau, masa kenabian beliau yang 23 tahun. Bab berikutnya apa itu? Babu berarti di tempat antum itu nggak ada satu bab yang ada di tempat saya, yaitu babur ru'ya shalihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shalihah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Tapi memang di kitab saya itu ada tambahan mimnya, ya. Mim itu mungkin maksudnya adalah dari naskah yang lain, diberi kode dengan huruf mim, itu tambahan dari naskah yang lain, karena naskahnya Mukhtasar Sahih Muslim ini kan beraneka ragam, sehingga ada yang menampilkan bab ini, ada yang tidak, sehingga beliau tambahkan di sini. Babun idza qtaraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'min takdzib. Bab apabila telah dekat zaman itu, maksudnya dekat kepada kiamat, maka nyaris mimpinya orang beriman itu tidak bohong. Fadhal. Muslimin takdzib wa astaqim ru'ya astaqim haditsan. Baru yang Muslim juz'un min khamsatin wa arba'ina juz'an minal baru yang salah satu. Jadi mimpi ada 3 macam. Waru'ya thalatha. Yang pertama, waru'ya shalihah. Yang kedua, waru'ya yang disebut hulum tadi ya. Yang ketiga, ya, jadi dia mengangan-angankan sesuatu, membayangkan sesuatu, akhirnya masuk dalam mimpi. Sehingga mimpi tidak selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang membayangkan akan melakukan sesuatu, ternyata pada waktu bermimpi dia melakukannya, itu bukan berarti ini Allah merestui, enggak ya. Itu karena kamu sudah bayangkan akhirnya keluar dalam mimpi. Fadhal. Nah, ini tak sunnah yang kelima. Falyakum falyusalli. Hendaklah dia bangun untuk salat sunnah 2 rakaat. Dan ini sunnah yang mahjurah. Jarang orang mimpi jelek kemudian bangun salat sunnah. Nah, maka kalau bisa dikumpulkan 5 sunnah, kata Imam Nawawi, itu yang paling sempurna. Tapi seandainya dilakukan sebagian sunnah, itu ajza'ahu, itu juga sudah cukup. Nah, alangkah bagusnya kalau kita lakukan semua sunnah ini 5-5-nya, meskipun seumur hidup hanya 1 kali, sebagaimana kaidah-kaidah yang lalu. Fadhal. Sabatun fid din. Qala, Nabi bersabda, wa uhibbul qaida, saya menyukai belenggu kaki, wa akrahul ghula, dan saya membenci belenggu tengkuk. Kenapa? Karena kalau kaki diikat itu berarti ibaratnya adalah dihalang-halangi atau dicegah dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang sia-sia. Maka tafsirannya bagus. Tapi kalau tengkuk, belenggunya ditaruh di tengkuk, itu sifatnya orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun, pada surat Yasin itu ya. Nah, kemudian kalimat fala adri huwa fil hadits, maksudnya penjelasan ini. Wal qaidu thabatun fid din. Ini kalimat ini apakah sabda Nabi ataukah perkataan Ibnu Sirin, yang dia enggak tahu. Adapun wa uhibbul qaida wa akrahul ghul, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tafsirannya wal qaidu thabatun fid din. Nah, ini apakah sabda Nabi atau bukan? Itu yang rawinya ragu-ragu. Kalau itu sabda Nabi berarti tafsirannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu perkataan Ibnu Sirin berarti tafsirannya dari beliau. Babu ma jaa fi ta'wilir ru'ya, bab tentang mentakwilkan mimpi. Takwil disebut juga ta'bir. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yuhaddithu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ara al-lailata fil manami dhullatan naungan tantifu, meneteskan as-samna, minyak samin, wal asal, dan
madu ya. Ini tolong perhatikan kata-kata minyak samin dan madu. Berarti ada dua. Karena ini nanti barang-barang ini akan ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'aranna sayatakaffafun, mereka menangkap dengan telapak tangan dari kata-kata kafun. Minha bi aidihim fal mustakthiru wal mustaqillu, ada yang nangkep banyak, ada yang sedikit. Wa ara sababan wasilan, sababan tali yang nyambung minas sama'i ilal ardi. Fa araka akhadta bihi fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala. Ala maksudnya ala ila sama, naik ke langit. Thumma akhadha bihi rajulun akhar fanqata'a bihi thumma wusila lahu fa'ala. Nah, sampai di sini ceritanya sudah selesai, mimpinya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mendahului Nabi. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah bi abi anta wallahi latada'anni fala a'burunnaha." Dia minta supaya diizinkan menafsirkan mimpi. Ini secara adab ya kurang bagus ya, karena apa? Paling bagusnya adalah menunggu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, atau la taqaddamu baina yadayillahi wa rasulih, dua qiraat. Tapi akhirnya Nabi mengizinkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'burha. Silahkan. Qala Abu Bakrin amma dhullah. Ini tafsiran yang pertama. Fa dhullatul islami wa amma alladhi yantifu minas samni wal asal fal qur'anu. Jadi barangnya dua, samin dan asal, tapi ditafsiri satu. Fal qur'anu halawatuhu walinuhu. Wa amma ma yatakaffafun nasu min dhalika fal mustakthiru minal qur'ani wal mustaqillu minhu. Wa amma as-sababul wasil minas sama'i ilal ardi fal haqqul ladhi anta alaihi ta'khudhu bihi fayu'likallahu bihi. Thumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika, berarti Abu Bakar sendiri, faya'lu bihi. Thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi Umar. Thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u bihi thumma yusalu lahu faya'lu bihi. Berarti siapa? Uthman. Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, asabtu am akhta'tu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Kamu benar sebagiannya tapi salah sebagiannya. Nah, ini ditafsirkan, diperselisihkan oleh para ulama. Bagian salahnya di mana? Ringkasannya adalah, sebagian ulama memahami salahnya itu bukan di tafsirannya, tetapi di sikapnya, yaitu minta menafsirkan padahal Nabi belum menyuruh. Nah, ini di sini khata'nya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mestinya kalau sesuai ayat Quran tadi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan menafsirkan kecuali diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan akhta'ta ba'dun, itu ya salah dalam tafsirannya. Nah, salahnya di mana? Nah, itu juga diperselisihkan, letak salahnya di mana. Ada yang mengatakan letak salahnya pada tadi samnin wal asal. Ini dua barang kok ditafsiri satu, Al-Quran. Mestinya Al-Quran was sunnah. Ya. Jadi Qurannya adalah asalnya, berarti sunnahnya adalah saminnya itu. Ada yang mengatakan salahnya di bagian akhir. Kan tadi kan ada satu orang naik, kemudian satu orang naik lagi, kemudian satu orang naik lagi. Nah, berarti sudah benar ya, Nabi, Abu Bakar, Umar. Terakhir ini, yang keempat ini, naik tapi kemudian putus, tapi disambung akhirnya bisa naik. Berarti kan satu orang kan, Sayyidina Uthman kan. Mestinya tafsirannya adalah yang putus tadi dilanjutkan, tapi dilanjutkan oleh orang yang lain. Sehingga orangnya jadi 5 totalnya. Satu Nabi, Abu Bakar, Umar, ini naik tanpa putus. Nah, kemudian 2 orang berikutnya ini naik tetapi naiknya sambungan ya. Jadi kalau cuma sendiri nggak bisa, tapi ketika disambungkan maka jadi naik. Sehingga salahnya dari sisi kenapa ditafsiri satu orang, semestinya ditafsiri 2 orang. Karena disambung oleh orang yang setelahnya. Nah, demikian ringkasan dari perbedaan tafsir tentang akhta'ta ba'dan ini. Qala fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithanni mal ladzi akhta'tu. Qala la tuqsim. Maka dari sini kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang ahli dalam tafsir mimpi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap subuhnya beliau seringkali bertanya, hal ra'a ahadun minkumul lailata ru'ya. Maka ba'da subuh beliau tanya mimpi, karena orang habis mimpi malam hari kemudian menceritakan di pagi hari masih fresh ingatannya. Kalau sudah ditinggal kerja dan sebagainya, kemudian nanti kajian maghrib baru diceritakan, ini sudah mulai lupa-lupa. Dan ini juga sunnah mahjurah, jarang sekali kita temukan, mungkin bahkan tidak ada mungkin ya seorang kiai yang ba'da subuh kemudian
membuka majelis tafsir mimpi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babun la yukhbir bitala'ubi syaitan fihi fil manam. Jangan menceritakan permainan setan terhadapnya dalam tidur, yaitu mimpi-mimpi yang buruk. Fadhal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja'a arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aitu fil manami ka'anna ra'si duriba fadahraja Tadahrujan gelinding. Ashtadatu ala asari Ishtadatu saya berlari ala atharihi di belakangnya, mengejarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam. Arabiyin la tuhaddisin nasa bi tala'u bi syaitani bika fi manamika. Wa qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala la yuhaddisanna ahadukum bi tala'u bi syaitani bihi fi manamihi. Ya, jadi mimpi buruk itu dianggap oleh Nabi adalah permainan dari setan.